warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dahlia dengan NIM 415250100043. Di sini aku bakal ngejelasin untuk soal P1. Pertama ada diketahui nt-nya A buka kurung 3 tutup buka lagi 3 tutup. Terus yang B sama dengan 500. Terus yang L sama dengan 5. Nah, ditanyanya itu yang pertama A, bahasa pemrogramannya. Terus yang B itu cari AMF A buka kurung 0 tutup buka lagi 1 dan A buka 1 tutup buka lagi 2. Terus yang C ini jika array diubah menjadi int A buka kurung 2 tutup buka lagi 2 tutup cari nilai AMF A buka ini 0 tutup buka ini 1 dan A 1 buka lagi ini 2. Nah, terus habis itu jawab. Yang pertama yang dibahas itu ada bahasa pemrogramannya. Yang pertama itu karena diketahui komponen L itu bahasa pemrogramannya C atau C++, karena bahasa array tersebut menggunakan konsep alat memori dan ukuran byte-nya pada array. Terus yang B ini, yang B kita langsung jawab, yang menghitung AMF-nya. Rumusnya dulu guys. Rumus dengan AMF dengan B ditambah A buka I dikali N tutup ditambah J kurung, ini kurung dikali L. Nah, terus yang B ini sama dengan 500. Terus yang N sama dengan 3. Terus yang L sama dengan 5 kan. Terus yang pertama itu AMF-nya A kurung 0 lagi buka lagi ini 1. Terus AMF sama dengan 500 ditambah buka ini 0 dikali 3 tutup ditambah 1 tutup dikali 5 sama dengan 500 tambah buka kurung 1 dikali 5 tutup. Terus selanjutnya 500 ditambah 5 hasilnya yaitu 505. Jadi sama dengan AMF A buka kurung 0 tutup terus buka lagi 1 sama dengan
505. Nah, terus yang kedua ini AMF. Oh ya, sorry. Ini A K 1 tutup buka lagi, ini 2 tutup lagi. Terus masukin rumusnya AMF sama dengan 500 ditambah 5 dikali 5 tutup sama dengan 500 dikali 25 dengan 525. Jadi AMF A K 1 terus 2 sama dengan 525. Nah, untuk yang C nya ini jika diubah menjadi INTA 22, sekarang C nya jika array diubah menjadi INT A ke 2 lagi 2, maka N nya ini sama dengan 2, jumlah kolomnya jadi 2. Pertama itu ada AMF A buka 0 tutup lagi, ini 1. Jadi AMF sama dengan 500 ditambah buka kurung 0 dikali 2 terus tambah lagi 1 dikali 5 sama dengan 500 dikali 5 ditambah, maaf ya, ini tambah sama dengan 505. Jadi yang A MF A buka kurung 0 buka lagi 1, hasilnya 505. Nah, yang kedua ini ada AMF A ke 1 tutup kali 2. Nah, ini rumusnya AMF dengan 500 ditambah ke 1 dikali 2 tutup ditambah 2 tutup dikali 5 sama dengan 500 ditambah dulu ya guys, tambah buka 4 dikali 5 tutup sama dengan 500 dikali 20, hasilnya 520. Jadi ini AMF hasilnya 1 buka lagi 2, nah dengan 520. Nah, untuk jawaban dari P1 ini seperti ini ya. Oke, terima kasih. Nah, aku bakal ngejelasin untuk soal yang P2. Halo, sekarang aku bakal ngejelasin untuk P2 nya ya guys. Yang pertama kita buat gerbong baru terus pertama 0 ke gerbong baru. Nah, ini harus ini baru, ini 0. Nah, ini gerbong barunya kebuat kan, tapi belum kesambung ke kereta manapun, masih berdiri sendiri itu. Lalu yang kedua
tambah depan, tambah depan, sebelumnya kan, sebelum tuh ada hand, hit ke arah gerbong A, lalu ke arah nih sama gerbong yang B. Lalu sesudahnya itu hand ke arah gerbong, tambahin nih, ini baru habis itu ke gerbong A, ada gerbong A kan, berarti dia maju karena ada yang baru, kotak yang baru, maksudnya gerbong yang baru gitu. Terus ini yang A, terus ini ke B juga kan, dua arah dia, ada B, antrian B gitu. Jadi gerbong baru itu ditaruh yang ke paling depan. Nah, gerbong lama itu bergeser arahnya ke belakang, jadinya gitu kayak antrian gitu. Terus lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini kita tambahin belakangnya. Tambah belakang. Terus sebelumnya itu kan ada gerbong A nih, terus dua arah kan sama yang gerbong B. Nah, terus akhirnya itu dia tail karena belum ada, karena ini sesudahnya, sebelum sudah sama ada gerbong A, terus selanjutnya diikutin sama gerbong B. Terus ini kan ada gerbong lagi tuh yang baru, kita tambahin lagi di sini gerbong baru. Terus yang belakang ini kan udah nggak ada, detail. Nah, gerbong baru ini ditambahkan ke paling belakang, jadi dia menjadi gerbong yang terakhir gitu. Terus kita yang keempat ini hapus depannya ya, hapus depan. Nah gitu, ini sebelumnya dulu, sebelumnya itu ada head dulu kan, head, lalu ke arah gerbong A, terus B, diikutin B. Ini dua arah ya guys. Ini ke B lagi, ada ke tempat gerbong C. Nah ini sudahnya kita tambahin head, terus langsung ke gerbong B karena yang A nya ini udah hilang, kita hapus yang paling depan gitu. Berarti otomatis yang gerbong A nya ini udah nggak ada, kita langsung maju ke gerbong B gitu. Terus ada gerbong C, diikutin juga sama gerbong C tuh kan. Jadi yang B ini kayak kepala keretanya gitu, terus yang C ini nih bagian akhirnya gitu. Terus lanjut lagi ke yang 5, hapus belakang. Ini hapus depan, ini hapus belakang. Hapus belakang. Ini sebelumnya itu ada gerbong A, lalu ada dua arah ke gerbong B. Ini gerbong B, terus tambah lagi gerbong C. Belakangnya kosong, tail, buntut.
Terus kalau sesudahnya, kan sebelum sesudahnya itu bakalan hapus yang C ini gitu. Jadi gerbong A, ini gerbong A, terus ada gerbong B, dan selanjutnya terus yang ini udah nggak ada tail gitu. Jadi ini tuh yang depannya itu yang A, terus yang belakangnya udah nggak ada, berarti itu kayak kepotong gitu. Terus yang keenam tampil. Sini ada head, jadi ini ke arah gerbong A, habis itu gerbong B, terus habis itu ke gerbong C gitu. Tuh lagi 0. Jadi menelusuri dari depan ke belakang nih, depan ke arah lagi ke sini untuk mengikuti pointer nextnya dan menampilkan data setiap gerbongnya. Nah, untuk yang penjelasan ini untuk yang ke jawaban A sama B, P2. Halo, jadi di sini aku bakalan ngejelasin untuk program yang P2 bagian C-nya itu. Nah, pada program C++ ini digunakan untuk konsep pointer pada double linked list. Yang pertama itu akan ada start, node, sama prev, sama next. Nah, prev itu digunakan untuk menunjukkan node sebelumnya, sedangkan yang next itu menunjukkan node yang berikutnya. Nah, jadi setiap data saling terhubung menggunakan alamat memori atau pointer. Contohnya ada di bagian tail sama next. Nah, itu artinya node baru dihubungkan ke node yang sebelumnya menggunakan pointer. Terus abis itu yang perbedaan di Python-nya itu ya ada di ini tuh pada Python itu kan ada def, int, sama self, ini yang bagian ininya di kelas nodenya ini pada Python itu menjadi pengganti dari pointernya. Fungsinya itu tetap sama, yaitu menghubungkan node satu dengan node yang lainnya. Tetapi programmer tidak perlu mengatur alamat memori secara manual. Nah, contohnya menghubungkan node 1 next sama dengan node 2. Nah, jadi perbedaannya itu C++ menggunakan pointer secara langsung untuk mengatur alamat memori. Nah, kalau Python menggunakan preferensi objek otomatis sehingga lebih sederhana dan aman. Jadi itu aja penjelasan untuk yang P2 bagian C. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin untuk soal yang P3-nya ini. Yang pertama udah aku salin dulu nih, udah aku copy paste programnya, aku running aja langsung. Nah, awal datanya kan ini masih kosong karena nilai topnya itu masih -1. Terus abis itu kita langkah pertamanya kita push data dulu, kita enter, masukin angka 12. Nah, terus 12 kan masuk ke stack, jadi yang paling atas kan itu data yang paling awal kita masukin. Yang kedua kita masukin lagi, kita push data, kita masukin angka 17. Nah, karena stack itu menumpuk itu ke atas, jadi 17 itu bakalan yang paling atas di bawahnya itu berarti 12. Nah, langkah yang ketiga itu kita pilih menu 2 untuk kita pop. Nah, data yang keluar kan itu 17 nih, karena dia yang paling atas kan tadi bilangnya. Sekarang isi stacknya tinggal 12. Terus habis itu kita pilih menu 1 lagi, masukin angka 22. Jadi sekarang jadi sekarang isi stacknya adalah 12 dan 22. Habis itu kita pilih lagi menu yang keempat untuk kita clear coba. Nah, semua datanya ini kan kehapus nih, udah kehapus semua, kita kosong lah. Terus habis itu kita pop lagi. Nah, tumpukan kosong karena datanya sudah dihapus. Habis itu yang terakhir kita pilih lagi menu 1, masukin ke angka 78. Nah, otomatis dia bakalan jadi angka yang paling atas kan, karena sudah dikosongin semua nih dari yang ini nih, dari yang tumpukan kosong, maksudnya dari yang betul sih, yang tumpukan kosong. Terus yang ini kan datanya sudah dihapus, kita balik lagi yang ke awal, jadi 78 angkanya gitu. Jadi secara kerjanya stack ini konsepnya kayak LIFO, yaitu data yang paling terakhir masuk akan pertama keluar gitu. Terus gitu aja dari penjelasan saya untuk yang P3. Terima kasih.
Halo teman-teman, pada bagian A ini saya akan menjelaskan perbedaan antara priority queue, dan serial queue berdasarkan codingan Python yang ada pada tabel. Pertama, pada priority queue, program menggunakan soft queue sama dengan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, yang berarti data disimpan menggunakan list biasanya atau list dinamis. Karena bersifat dinamis, jumlah datanya bertambah sesuai kebutuhan program. Sedangkan pada serial queue, yang berarti menggunakan soft queue sama dengan non bintang K, yang berarti queue dibuat untuk ukuran tetap sesuai kapasitas yang ditentukan. Serial queue juga menggunakan variabel hand dan tail untuk mengatur posisi data. Perbedaan berikutnya ada proses pertambahan data. Pada priority queue, proses insert menggunakan append data sehingga data langsung masuk ke queue, sedangkan pada serial queue, proses enqueue harus menghitung posisi tail menggunakan operasi modulo persen agar posisi queue dapat dikembalikan ke awal array ketika sudah mencapai indeks yang terakhir. Nah, selanjutnya pada proses penghapusan data priority queue akan mencari nilai terbesar terlebih dahulu menggunakan peluang dan variabel max val, sehingga nilai terbesar ditemukan, data tersebut akan dihapus dari queue. Jadi data yang keluar berdasarkan prioritas yang terbesar. Sedangkan pada serial queue, proses dequeue dilakukan dari posisi hand setelah data diambil. Posisi hand akan maju ke indeks menggunakan modulo persen. Karena itu serial queue menggunakan konsep FIFO, yaitu data yang masuk pertama akan keluar yang pertama. Kemudian pada kondisi queue juga berbeda. Priority queue mengecek menggunakan len self queue sama dengan 0, sedangkan serial queue menggunakan kondisi self hand sama dengan min 1. Pada kondisi penuh, priority queue tidak memiliki batas penuh karena menggunakan list dinamis, sedangkan serial queue memiliki pengecekan penuh menggunakan rumus self tail sama dengan 1%, self .k sama dengan self hand. Jadi kesimpulannya, priority queue lebih berfokus pada prioritas data sehingga nilai terbesarnya akan diproses lebih dahulu, sedangkan serial queue lebih berfokus pada urutan data sehingga secara FIFO dengan bantuan hand dan tail agar antrian berjalan secara melingkar. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Nah, pada bagian B, program serial queue saya ubah datanya biar bisa diinput langsung oleh user menggunakan fungsi. User dapat menentukan ukuran queue-nya, menambah data menggunakan menu enqueue, menampilkan queue, dan menghapus data menggunakan dequeue. Nah, pada output ini, pertama udah aku outputin dulu nih. Nah, pertama aku masukin angka 5. Setelah itu user memilih menu enqueue untuk menambahkan data 10 ke dalam queue. Saat menu ditampilkan queue, output menampilkan angka 10 dan juga 20, yang berarti data berhasil masuk ke dalam serial queue-nya. Kemudian saat dequeue dipilih 10, keluar dahulu karena serial queue menggunakan konsep FIFO, yang yaitu data yang masuk pertama akan keluar yang pertama. Setelah data 10 udah dihapus, sudah dihapus, isi queue-nya hanya tersisa angka 20. Nah, yang terakhir, user memilih menu untuk keluar dan program ini selesai untuk dijalankan. Terima kasih. Halo, jadi di sini aku bakal menjelasin beberapa kesalahan yang terdapat pada program queue di C++ beserta perbaikannya. Yang kesalahan pertama itu digunakan print buka kurung. Fungsi ini sebenarnya digunakan pada Python. Kalau dipakai di C++ akan error. Solusinya diganti menggunakan count. Kesalahan berikutnya adalah program yang belum menambahkan library include IOStream. Nah, library ini penting karena digunakan untuk input dan output pada C++. Lalu ada juga kesalahan karena tidak menggunakan using namespace std. Akibat count dan chin tidak bisa dikenali dengan benar. Kemudian pada program yang masih ada menggunakan append buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini hanya ada di Python untuk menambahkan data ke list, sedangkan yang pada C++ biasanya menggunakan pushback atau array biasanya. Selanjutnya ada penggunaan del untuk penghapusan data. Sintak ini juga dimiliki Python pada C++. Penghapusan data menggunakan delete atau pengaturan posisi queue seperti for. Nah, kesalahan lainnya terdapat pada penulisan non bintang K. Ini adalah untuk membuat list di Python, sedangkan di C++ menggunakan array seperti int q5. Nah, selain itu, pada program Python menggunakan indeks tanpa kurung kurawal, sedangkan pada C++ setiap blok program harus menggunakan kurung kurawal. Kemudian terdapat menggunakan self seperti self queue pada C++. Tidak memakai self, jadi variabel langsung dipanggil menggunakan nama variabelnya saja. Program juga belum memiliki fungsi main buka kurung tutup kurung, fungsi main buka kurung tutup kurung pada di C++. Fungsi main buka kurung tutup kurung adalah bagian untuk program untuk menjalankan semua proses. Yang terakhir, pada serial queue, posisi data harus menggunakan operator modulo persen supaya queue bisa berjalan secara melingkar. Jika modulo tidak digunakan, maka queue akan bekerja sebagai queue
cellular queue. Jadi kesimpulannya, sebagian besar kesalahannya terjadi karena sintak Python masih tercampur ke dalam program C++. Setelah diperbaiki menggunakan sintak yang benar, program cellular queue akhirnya bisa dijalankan dengan benar. Nah, ini yang sudah saya perbaiki untuk program C++-nya. Langsung aja kita run. Nah, isi pertama kan ada 10, 20, sama 30. Nah, yang 10 ini sudah dihapus. Nah, tersisa Q-nya, DQ-nya itu 20 sama 30 aja. Jadi di sini aku bakal jelasin untuk pada bagian D-nya itu. Di sini sebelumnya udah aku ubah jadi doubling list dari program yang P4C itu. Nah, pada bagian program cellular queue yang diubah menggunakan doubling list, sekarang programnya tidak lagi memakai array, tetapi menggunakan node seperti pointer, next, sama pref. Nah, pointer next ini digunakan untuk menuju node ke berikutnya, sedangkan yang pref digunakan untuk kembali ke node sebelumnya. Pada proses enqueue, data baru ditambahkan di bagian rear atau belakang queue. Kemudian pada proses dequeue, data paling depan dihapus sesuai konsep FIFO. Program juga dibuat cellular sehingga node terakhir kembali terhubung ke node yang pertama menggunakan, yaitu rear, next sama dengan front, dan front, pref sama dengan rear. Jadi queue sekarang menjadi lebih fleksibel karena ukuran datanya tidak terbatas seperti array biasanya. Langsung aja kita running. Nah, itu kan isi queue ini kan ada 10, 20, sama 30. Nah, data tersebut dimasukkan menggunakan proses enqueue. Kemudian program menjalankan dequeue sehingga data paling depan yaitu 10. Nah, keluar lebih dahulu karena queue menggunakan konsep FIFO. Setelah data 10 dihapus, isi queue berubah menjadi 20 sama 30. Karena program menggunakan doubling list, data disimpan dalam bentuk node yang saling terhubung menggunakan pointer next sama pref. Begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.